Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sehat walafiat ya semuanya. Siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di zaman pandemi ini yang paling penting itu kelihatannya ya, paling berharga adalah kesehatan ya anak-anak ya. Ya, Pak. Kalau ada anak-anak yang lagi internship atau PLC, ya harap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, begitu diterapkan. Baik, saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan diskusi kita tentang topik yang ke-12, tentang halal logistik in Malaysia. Nah, mengapa ini di Malaysia itu kita jadikan salah satu referensi ya, ini topiknya ini. Coba kita lihat ya, Malaysia Opportunities in Halal Economy. Jadi halal ekonomi di Malaysia itu kita jadikan salah satu topik dalam pembahasan kita, tentu sekali ini ada sebabnya. Nah, apakah saudara tahu nih, mengapa Malaysia saya jadikan reference atau acuan kita dalam ekonomi halal? Ada yang tahu nggak? Apa penyebabnya? Atau apa alasan? Apa prestasi Malaysia ini? Ada yang tahu? Soalnya dia yang menerapkan itu, Pak, ekonomi halal. Jadi tuh ekonomi halalnya tuh terbesar. Nah, digital ekonomi halal terbesar. Oke, Iya. yang lainnya, mungkin Fernanda tahu, Fernanda. Aulia tahu alasannya? Yang lainnya tahu? Ahdan tahu, Ahdan, mengapa Malaysia menjadikan Mungkin karena memiliki banyak halal industrial park, Pak, dan juga pemerintahnya aktif mendukung halal industri. Iya betul. Kalau halal industri parknya memang banyak sekali ya. Tercatat ini kalau yang dari data yang kurang lebih tahun 2013 dan 2014 ini adalah ada 24 halal parknya. Ya, sementara Indonesia kan baru 8 itu juga, berapa kemarin tuh? 4 ya. 4 baru juga tahap uji coba ya. Kalau Malaysia sudah 24 sudah implemented. Oke, bagus anak-anak sekalian ya. Namun di samping itu, ini ya saya ingin tunjukkan. Tapi ini memang yang slide yang akan saya tunjukkan ini, yang slide ini nih. Ini sebenarnya nanti akan kita diskusikan juga di 2 minggu ke depan lah, begitu. Atau pertemuan ke-14, bukan 2 minggu ke depan, pertemuan ke-14 ya. Ya betul 2 minggu lagi ya, ke-14. Sekarang kan pertemuan ke-12. Anak-anak di dunia ini ada suatu pengukuran tentang indikator global Islamic economy. Jadi ada yang mengukur ini, tapi saya lupa ini yang mengukurnya apakah Bank Dunia atau ada lembaga khusus ini ya, lembaga khususnya yang mengukur tentang global Islamic economy indicator. Jadi bagaimana indikator ekonomi khusus untuk negara-negara Islam, gitu ya. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat statistiknya, paling kiri top 15 global Islamic economy indicator score. Kita lihat skornya, yang paling tinggi itu siapa? Ayo coba lihat. Yang paling Malaysia, Pak. Malaysia, lihat skornya 111. Sementara Indonesia itu urutan 5. Betul ya? Iya. 49. Iya, Urutan 5, hanya 49. Dari segi Islamic finance, Malaysia nomor 1. Halal food, Malaysia nomor 2. Ya. Top 10 Muslim friendly travel, Malaysia nomor 1. Top 10 modest fashion, Malaysia nomor 4, kalah sama Indonesia.
Oke ya, Indonesia models fashionnya lebih bagus itu. Karena itu tadi Indani, kemudian Salsa itu baju-bajunya modis gitu, baju-baju muslimnya ya. Kemudian top 10 media and recreation, Malaysia nomor 2 di bawah United Arab Emirates ini ya. Kemudian Pharma dan kosmetik itu, Malaysia nomor 2. Jadi kalau kita lihat Malaysia itu secara overall memang dia indikator skornya yang paling tinggi. Karena itu perlu kita untuk mempelajari mengapa Malaysia itu memiliki indikator global Islamic ekonomi, khususnya ekonomi halal ini yang paling bagus di dunia, ya kan? Untuk sebagai kita bahan pengkajian sehingga kita bisa membandingkan dengan negara kita, dan tentu sekali nanti mudah-mudahan saudara-saudara dapat memberikan masukan kepada pemerintah kita tentang bagaimana nanti untuk mengembangkan halal ekonomi di Indonesia. Baik, kita mulai ya. Beberapa bagian ini, pembagiannya. Jadi materi ini saya ambil dari HDC. HDC ini adalah suatu lembaga di Malaysia yang berkaitan dengan Halal Industry Development Corporation. Jadi Development Corporation membuat slide yang kaitannya dengan bagaimana opportunity halal in Malaysia itu. Bagian awalnya adalah the idea of halal, global halal trade, kemudian the beginning of an important of journey, Malaysia halal trade and investment, dan bagian akhir itu adalah bagaimana HDC tadi ini memfasilitasi tentang ekonomi halal di Malaysia. Bagian satunya idea of halalnya ya, halal as value proposition. Value proposition ini menunjukkan bahwa halal ini penting dalam rangka untuk meningkatkan suatu suatu bisnis atau memarketingnya sehingga dia memberikan suatu nilai tambah yang tinggi bagi suatu industri di Malaysia. Nah, itu yang disebut sebagai value proposition atau proposisi nilai, sehingga bisa memberikan suatu nilai tambah terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian bagaimana memaintaining halal integrity throughout the value chain. Minggu lalu kita sudah bahas kan tentang value chain ini, value chain halal in Indonesia. Ya, kita potret berbagai sektor, mulai dari makanan, minuman, kemudian ada peternakan, ada industri pariwisata, kemudian entertainment, ya, kemudian kosmetik, begitu ya. Kita petakan halal value chain-nya dari master plan halal in Indonesia. Kita lihat ini bagaimana diverse sector in halal economy di Malaysia. Ini tadi adalah awalnya dari sini, dan outputnya tadi yang dari indikator yang di awal tadi yang saya tunjukkan itu ya. Apa saja di Malaysia itu adalah makanan, itu ya, diverse sektornya atau sektor-sektornya itu, kemudian ingredient and additives ini ingredient ya, di rempah-rempah begitu ya, kosmetik, animal, di binatang ternak, dan juga makanannya begitu ya, drug itu ya, obat-obatan dan vaksin ya, oke. Kemudian Islamic finance dan pharmaceutical serta logistik. Halal is a value proposition that exists within the key element, merupakan suatu elemen kunci di dalam supply chain of the interesting industry sector. Jadi halal ini diposisikan di Malaysia itu menjadi suatu nilai yang sangat penting untuk mendrive industri mereka, sehingga mereka tadi bisa menjadi
menjadi number one gitu ya di dunia berkaitan dengan ekonomi Islam. Karena mereka menjadikan ini menjadi value proposition. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak bisa sambil browsing. Seperti yang saya katakan tadi. Value proposition itu adalah suatu proposisi nilai yang diberikan terhadap sesuatu produk, dimarketingkan gitu ya, dalam rangka untuk bisa dijual. Nah, coba sekarang sambil saya menjelaskan, nanti saya akan tanyakan. Coba silakan di browsing arti dari value proposition. Value proposition. Coba. Ada yang sudah bisa mendapatkannya? Arti dari value proposition. Ceria? Ceria? Bisa Ceria? Yang maksud dengan value proposition. Jadi halal itu merupakan suatu value proposition. Value proposition. Nah, value proposition itu apa? Value itu kan adalah nilai ya. Jadi apa? Value proposition. Ada yang bisa? Indani bisa? Yang saya cari ya Pak, Ya. Alasan mengapa pelanggan itu memilih produk kita dibandingkan dengan yang lain. Jadi produk itu memiliki value itu Pak. Jadi buat membandingkan gitu yang lebih baik di produk kita tuh gimana. Misalnya jadi pembeda gitu Pak, di produk kita tuh jadi pembeda gitu Jadi dibanding pembeda. produk lain. Jadi dia ada suatu kenapa konsumen memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan, karena konsumen tadi melihat bahwa produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut mempunyai suatu nilai manfaat yang tinggi gitu ya dibanding dengan produk-produk yang lain. Begitu ya kira-kira ya. Iya Pak, iya. Jadi orang memilih suatu produk atau jasa karena memang melihat begitu bahwa produk ini memulai nilai manfaat. Kita tahu sendiri yang dimaksud dengan value itu adalah manfaat dibagi dengan ongkos yang harus kita keluarkan. Jadi kita mengeluarkan sejumlah biaya atau pengorbanan untuk mendapatkan manfaat itu. Dan kita akan mengambil produk atau jasa itu apabila manfaatnya jauh lebih besar pada biaya yang dikeluarkan. Jadi umpamanya kalau dicontohkan sekarang, biayanya 100.000, tapi manfaatnya cuma 50.000. Maka ini produk atau jasa tidak menarik. Begitu ya Ahlan ya. Nah, tapi kalau misalkan biayanya kita keluarkan 100.000, tapi manfaatnya kalau kita hitunglah begitu kira-kira ini bisa memberikan manfaat sampai 5 juta umpamanya. Nah, ini produk ini atau jasa ini sangat menarik. Begitu, ya. Ya, misalkan begini, anak-anak beli kota 50.000 bisa dipakai 1 bulan. Tetapi dengan kota itu banyak sekali yang kota internet maksud saya ya, bisa digunakan dalam hal untuk mengakses berbagai macam ilmu pengetahuan, hiburan, komunikasi dan yang lain gitu. Jadi kalau Indani tadi Indani ya, Indani. Nah, jadi Indani artinya kota internet itu value proposition-nya tinggi apa rendah? Tinggi, Pak. Tinggi kan? Karena bisa memberikan cuma 50.000 atau ada mungkin yang lebih murah ya paketnya kan? Tapi bisa memberikan suatu. Iya, tapi manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak sekali. Begitu ya. Nah, ini maksudnya di Malaysia itu halal ini ingin dijadikan satu value proposition. Bisa memberikan suatu manfaat yang tinggi. Nah, mengapa begitu? Ingin diberikan manfaat yang tinggi. Ini sebenarnya alasan-alasannya seperti yang sudah kita bahas yang lalu. Ya, alasan-alasannya. Terkait nanti ya, berikutnya alasan-alasannya. Lifestyle choice halal logistic approach ya. Value proposition halal itu adalah permissible
ditambah universal value. Permissible itu artinya yang diizinkan. Permit source, ini makanan-makanan yang diizinkan artinya yang tidak diharamkan, begitu ya. Kemudian ditambah universal prinsipnya, ada ethical, eco-friendly, safe, nutrisi, higienis. Ini artinya apa ya? Community itu prinsip-prinsip persaudaraan, sosial, gitu dan sebagainya. Jadi lifestyle choice, pilihan tentang holistic approach, pendekatan secara menyeluruh of value proposition. Halal itu adalah yang diizinkan ditambah dengan universal value, nilai-nilai universal. Nah, alasannya mengapa tadi katanya di Malaysia itu dijadikan suatu value proposition. Dia melihat di sini nih, bahwa kurang lebih 67% potensial halal produk itu ada fast moving consumer good. Kemudian kalau ditambah lagi food dari FMCG ditambah dengan primary meat together account itu menjadi 62% of market. Jadi dia akan menguasai 62% market. Di sini ditujukan bahwa sektor-sektor ini yang berkaitan dengan halal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi di Malaysia dan di dunia. Kalau di contohnya ini ya, saudara-saudara sekalian, ini adalah data dari source-nya Euromonitor Report, FAO Stat. Ditunjukkan di sini bahwa konsumsinya ini 2.3 triliun US dollar. Triliun US dollar. Bukan triliun rupiah, seluruh dunia itu. Yang paling banyak konsumsinya nomor 1 itu apanya? Processed food dan beverage, makanan dan minuman. Yang ini kategorinya adalah semua ini adalah fast moving consumer good. Jadi barang-barang yang perputarannya itu sangat cepat sekali. Yang dikonsumsi oleh konsumen apa aja ini yang ini tadi, bakery, food, kosmetik, confectionery, nutritional, ini makanan semua jenis makanan dan minuman lah. Tapi tipe-tipenya beda-beda ya. Kedua adalah pharmaceutical. Kemudian ini meat 10%. Oke. Dilihat di sini bahwa potensinya sangat besar sekali. Kemudian bagaimana mereka memaintain halal integrity through the value chain. Maintain artinya bagaimana menjaga supaya ada keterjaminan yang minggu lalu kita sebut sebagai ketelusuran atau traceability. Maka di Malaysia juga dilakukan suatu tracing atau traceability system yang disebut sebagai halal logistik dan didukung oleh Islamic Finance, ya. Mulai dari dimonitor di sini, farming input jadi dikendalikan di sini, farming input, ada breeder, animal feed masuk ke farmingnya, livestock peternakannya. Ini adalah input bahan-bahan untuk sektor peternakan, makanan lah gitu ya. Poultry, bastoir, ini jenis-jenis peternakan lah. Peternakan, kemudian masuk ke manufacturing, jadi di sini kan diolah jadi gelatin, emulsin, enzim, shortening, jadi daging juga nanti diolah, jadi processes produk, confectionery, canned food, kosmetik, toleris. Jadi ini sebenarnya pohon industrinya banyak ya, dari binatang itu, binatang ternak itu pohon industrinya nanti macam-macam turunannya ke berbagai macam produk-produk processes ini yang kita makan sehari-hari itu turunan dari berbagai macam ternak. Kemudian masuk ke retail food service, supermarket, grocery, restoran, hotel, sehingga dikonsumsi. Nah, semua ini harus bisa minggu lalu seperti kita bicarakan, harus bisa traceable, bisa ditelusuri. Itu cara Malaysia memaintain. Jadi sama lah dengan Indonesia. Bagaimana memaintainnya, yaitu
kemampuan traceability system yang bisa men-trace. Bagian kedua menjelaskan the global halal trade, perdagangan halal global. Key driver of growth for halal, agribusiness and supply disruption, growing demand of halal good, dan global superhighway. Kita lihat di sini key drivernya of growth for halal. Key driver adalah driver kunci untuk penggerak pertumbuhan dari halal. Jadi driver itu penggerak kunci ya. Penggeraknya apa? Kita lihat di sini penggeraknya. Mengapa kok global halal trade ini menjadi perhatian? Yang isinya itu atau konsumsinya itu 2,3 triliun ya, 2.3 triliun US dollar per tahun per year. Karena dilihat di sini sizable and growing Muslim population. Yang seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Sizable-nya itu adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk itu 2012 itu 2,1 bilion miliar. Terus akan meningkat terus nih pasti ya, sampai 2030 meningkat 27% dari populasi dunia. Kemudian growing economic development in Muslim country. Meningkat ini pertumbuhan ekonomi Muslim country sampai cumulative annual rate-nya 6,6.8% ya. Jadi global CAR itu cuma 5%. Kemudian emergence of potential halal market in non-Muslim country. China, India, negara-negara China dan India juga mengkonsumsi banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya yang halal ini juga begitu ya. China's halal market is worth ini nilainya 2,1 billion US dollar and growing at 10% annually. Jadi terus tumbuh. Ini potensi pertama. Agribusiness and supply disruption. Ini sektor agribusiness. Dan bagaimana melihat disruption-nya, adanya gangguan-gangguan terhadap supply dan juga di agribusiness. Drive agriculture investment need. Jadi diperlukan di sini memang dukungan dari investasi terhadap agriculture ini. Demand food itu akan meningkat terus ini. Sampai 2050 naik sampai 70-100% dari kondisi saat ini. Poverty itu kemiskinan. Ini salah satu yang menjadi tantangan ya. Jadi masalahnya begini, global food price continue to rise, jadi ini meningkat terus. Tapi kan di sini ada masalah kemiskinan sehingga ada extreme poverty of 44 million in low and middle income country. 44 juta. Ini ada kemiskinan yang ekstrim. Karena apa? Karena ada peningkatan dari harga makanan yang terus meningkat. Nah, kalau sekarang itu di Indonesia 1-2 hari ini apa yang meningkat harganya? Ada yang tahu? Gina, tahu Gina? Gina atau Aulia atau Indani atau Salsa? Salsa tahu? Kedelai, Pak. Kedelai ya, bagus. Yang 1-2 hari ini? Daging sapi, Pak. Daging sapi. Iya. Betul kan, daging sapi. Jadi daging sapi impor meningkat itu. Daging sapi impor meningkat. Itu kan kalau misalkan ini tadi yang saya bilang, kedelai harganya naik. Daging sapi impor harganya naik. Sehingga orang kalau misalkan begini maksudnya, kemampuan daya belinya tetap, maka jumlah yang dikonsumsi akan semakin sedikit ya, begitu kan? Jumlah konsumsi, karena cuma mampu belinya segitu. Nah itu akan berakibat kepada nutrisi atau pertumbuhan kesehatan dari penduduk sebenarnya, karena konsumsi dari terhadap protein juga menurun.
Suka makan daging nggak? Salsa? Suka, Pak. Suka ya. Ahdan suka? Suka, Pak. Daging Dalam apa bentuk suka? telur. Daging apa sukanya? Daging apa aja sih, Pak? Asal jangan yang daging aneh-aneh. Daging ular gitu nggak suka ya, kayak ular. Padahal kalau ular tinggal cari sendiri aja, dan nanti kan murah itu. Cuman nggak halal itu kalau halal. Ya, oke. Itu masalah di sini. Kemudian juga di sini agriculture production terus meningkat. Over 60% of the world undernourished people live in Asia. Ini disebutkan bahwa 60% of the world undernourished. Jadi kurang gizi. Kurang gizi. Akibat apa tadi? Poverty ini. Kemiskinan mengakibatkan orang kurang gizi. Kenapa? Tidak mampu membeli makanan-makanan yang bergizi. Muslim majority country, kebanyakan di negara-negara Muslim. Oke, ini adalah suatu tantangan. Dilihat selanjutnya. Apa? Teman-teman sekalian, mohon maaf. Ada masalah. Ya, Kita tidak sambung lagi ya. Nggak apa-apa. Lagi. Ya, Baik. Pak. Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini masih record ya. Oke. Kita lihat berikutnya tentang global halal superhighway. Global halal superhighway meeting the global demand 1.8 billion Muslim. Di sini juga dilihat kalau dipetakan ya, kita petakan. Statistiknya menarik nih. Di USA itu 300 million population, 1% Muslim, cuma 1% lah ya yang Muslim di USA itu. Di USA itu penghasil apa aja? Soybean, maize itu adalah jagung-jagungan, wheat, gandum, poultry ya, poultry. Kemudian di Brazil itu penghasil poultry juga. Poultry ya, atau unggas-unggasan lah begitu ya. Kemudian di Afrika ini 1 billion population, 40% Muslim ini di sini. Ini penghasil vegetable, fruit, maize, yam, cassava itu singkong dan umbi-umbian lah begitu ya. Kemudian di daerah Europe itu 7% Muslim populasinya. Olive oil, potato dan sebagainya. Middle East itu 90% Muslim. 350 juta, 90% Muslim. Ini penghasil vegetable, fruit, milk, livestock itu peternakan ya. Wheat, maize, rice, fruit. Kemudian di Cina itu 3% populasinya Muslim. Ini penghasil processing food, livestock, rice, maize. Kemudian di daerah berikutnya di Southeast Asia, kalau Central Asia itu 85% Muslim, Southeast Asia 50% Muslim. Nah ini kita lihat potensi-potensi tentang global halal superhighway. Bisa dilihat potensi-potensi ini kan sebenarnya besar untuk bisnis di halal ini. Di USA ada, di Europe ada 7%, Middle East 90%, apalagi ya 3% di China juga, Central Asia 85%, Afrika 40%, dan South Asia ada 50%. Nah, bagaimana Malaysia, strategi positioning di Malaysia dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi ini? Malaysia is strategical positioning. Jadi mahasiswa itu adalah memposisikan dia sebagai suatu lokasi yang strategis di dalam pusat perdagangan global, pertumbuhan pasar dari halal ini. Kalau dari peta kan Malaysia berada di sini ya. Nah, ini di kursor saya ini.
Nah, tadi kan kelihatannya di tengah-tengah, dia menggambarkan posisinya di tengah-tengah, sama seperti Indonesia sebenarnya. Cuman yang hebatnya Malaysia bisa mengambil posisi itu. Jadi bisnisnya banyak dipegang oleh Malaysia sekarang untuk mengisi pasar-pasar di dunia ini tadi. Yaitu kita lihat kalau yang putih ini kaitannya dengan halal food market size, bawah itu nilai Muslim population-nya ya. Di Europe, gitu. Ini potensi bisnisnya 67, ada 416, 16,2 di Amerika, 153 miliar dolar, besar kan uang segitu ya. Nah Indonesia sayangnya tidak terlalu fokus, belum fokus, baru mau mulai dan tidak serius. Di mana ini sebenarnya pasar yang besar, kalau Indonesia bisa menggerakkan atau menjadi hub halal market, global halal market, jadi artinya memproduksi makanan-makanan dan produk. Jadi bukan hanya makanan tadi, ada makanan, minuman, kemudian juga wisata dan sebagainya itu tadi bisa menjadi hub, maka bisa mendukung sebenarnya ekonomi Indonesia dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, kenapa? Karena potensinya besar. Kita lihat di sini ya, potensinya besar. Nah ini Malaysia mengambil peran di sini. Dia mengapa Malaysia katanya? Karena dia ada infrastruktur yang disebut sebagai ekosistemnya. Ya. They have significant ecosystem ya to support the positioning in the center of the global halal growth market. Itu apa saja? Pertama, significant brand position, reference and benchmark. Kemudian strong institutional support. Ini ada beberapa institusi yang mendukungnya seperti HDC, ini presentasi dari HDC ya, tadi yang halal industry development. Halal industry development ini adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah terkait dengan bagaimana memplot untuk menjadi atau mencapai cita-cita menjadi halal hub ini. Kemudian Jakim itu seperti MUI-nya di Indonesia. DSM ini juga satu lembaga yang hampir sama lah, begitu standarisasi ya. Standarisasi halal di Malaysia, Bank Negara Malaysia yang mendukung sektor halalnya, kemudian juga readily available support ekosistem yang lainnya, ini adalah kaitan dengan industri-industri atau kawasan-kawasan industri ya, yang dikelola oleh GHSC, HPRI gitu ya. Kemudian establish policy and procedure tax, diberikan tax incentive, ada kerangka kerjanya untuk mendukung ke sana, capacity and capability development, structural development program. Nah, ini mereka mempersiapkan infrastruktur halal itu di sana. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana halal in Malaysia started 30 years ago with strategy and plan. Jadi Malaysia sudah mulai tahun 2009. Sementara kemarin yang saya tunjukkan itu, Indonesia baru mulai di tahun 2000 berapa itu? 18 ya? 18 atau 2018-an. Yang saya tunjukkan kemarin itu. Ya kan? Apa itu namanya? Tentang bagaimana halal di Indonesia itu. Mereka mempunyai roadmap, ya baru sekitar 2018, 2018-19. Sementara Malaysia sudah mulai dari tahun berapa? 1974 menurut saya ya. 1974 sudah mulai. Jadi mulai 74 itu sudah ada halal certification, kemudian bergerak sampai 2002 itu sudah ditangani oleh Jakim, kemudian 2006 Halal Industry Development Corporation, set up 2006 sudah mulai set up Development Corporation. Halal Industry Development Corporation. Jadi suatu corporation itu, apa corporation ya? Suatu kawasan industri yang dikelola oleh negara untuk mengembangkan suatu industri halal sudah mulai 2006. Kemudian 2009 rebranding of Halal Industry Development. Nah setelah itu start sampai sekarang. Jadi sehingga tadi kita lihat di ranking nomor 1. Karena dibangun sudah dari sejak awal tahun 1974. Jadi kita ketinggalan gitu ya.
mereka juga memiliki suatu master plan ya, tentang halal ini. Kalau kita baru bikin kemarin, mereka sudah sejak lama tadi membuat master plan, ada halal production, halal services, dan halal trade untuk mendukung ini high GDP value mereka. Oke. Apa yang mereka lakukan dalam ini tadi ya, halal industri Malaysia ini tadi, yang kita sebut sebagai halal industry development master plan. Halal industry, jadi HIM ini halal industry master plan. Objective and vision. Visionnya adalah Malaysia as the global reference center for halal integrity know-how. Malaysia sebagai pusat keunggulan atau menjadi acuan global. Jadi menjadi pusat atau keunggulan acuan global untuk pengetahuan dan aplikasi dari integrasi halal, integrity dari halal di dunia itu mereka memposisikan seperti itu. Dan juga vision yang lainnya, Malaysia as the global leader in innovation. Jadi dia juga menjadi leader dalam innovation, production, dan trade perdagangan of selected halal related sector, berbagai macam sektor dia ingin menjadi leader juga di situ. Nah ini tujuan-tujuannya ya, misalkan strengthening Malaysia capability, kemudian capitalize of this know-how, create new income, kemudian identify sektor di Malaysia should fokus, apa aja yang mesti fokusnya kemana, strategi inisiatif untuk accelerate growth and GDP contribution, sehingga untuk mencapai visionnya ini. Suatu frameworknya, seperti kita juga punya framework ya, kalau framework kita gambarnya kelihatan keren gitu ya, Malaysia juga ini keren tapi sudah implemented, kalau kita memang bagus di gambar itu. Implemented-nya agak susah. Lihat di sini, new source of export led growth increase national self-sufficient in food. Ini desired outcome yang diinginkan dari HDC ini. Sumber-sumber baru untuk mengekspor sumber-sumber baru, gitu ya, untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dan juga self-sufficient ini artinya mandiri ya di apa itu namanya industri makanan. Nah, kita di Indonesia itu menjadi masalah utama itu karena tidak mandiri di industri makanan, banyak yang diimpor. Sehingga itu mengancam sebenarnya terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Global Reference Center for Halal Integrity. Standar, certification, training, etc. Ini in Malaysia will be a global hub. Mereka fokus ke sini. Strategi approach-nya adalah consolidation, market access, innovation, health and safety. Ini ya tentang beberapa hal yang menjadi fokus mereka di animal husbandry ini adalah peternakan maksudnya. Ini rempah-rempah ingredient, cosmetic and personal care, specialist processed food. Ini makanan-makanan yang diproses. Legalization and regulatory framework yang mendukungnya, funding, ini hal-hal yang key enabler untuk menguatkan katanya human capital, industri standar, physical infrastructure, dan public sector. Oke, mungkin kalau ada yang mau dikomen silakan. Silakan yang tadi. Dari yang kita sudah diskusikan ini kan sudah terlihat gambaran bagaimana Malaysia itu ingin menuju menjadi global reference center di halal integration lah ya, halal integrity know-how. Dia akan menjadi suatu pusat nanti. Gambarannya seperti itu. HDC strategi HDC ya, strategic approach in championing halal. Mula-mula, jadi HDC itu apa? Ya tadi saya katakan. HDC ini adalah suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang mengelola
ya mengelola potensi halal di Indonesia termasuk industrinya untuk mencapai tadi visinya. Jadi ada satu lembaga sendiri yang dibentuk untuk mendukung ini. Apa saja yang dilakukan ini? Industry development, jadi mengembangkan industri, ensuring supply, menjamin supply, facility creation of halal cluster, enhancing domestic halal production, facilitate halal related investment, promoting industry linkage. Ini yang didukung oleh HDC. Jadi khusus HDC ini mengelola ensuring supply-nya. Kemudian ada supply, juga harus dia create demand. Nah, demand di dunia juga sudah terbentuk di dunia juga. Dan demand di dalam negeri juga dia create. Caranya bagaimana? Mempromoting ini. Promoting halal value proposition to industry. Promoting halal Malaysia concept HDC brand. And strengthening market communication and outreach. Outreach itu kerjasama ya dengan berbagai pihak. Kemudian halal integrity-nya protecting the ecosystem, yaitu dengan development model, enhancing supply chain integrity, promoting the world-class global halal support system. 3 hal yang dilakukan oleh HDC ini. Berikutnya bagian keempat, Malaysian Halal Trade and Investment, halal certificated, halal export, investment in halal park, begitu ya. Ini yang sudah dikeluarkan 2013, jadi ini data tertinggal ya. Kita sekarang posisi 2020. Jadi mereka punya tadi yang kita sebut sebagai JAKIM, MUI di Indonesia, di bawah LP. MUI juga mempunyai LP POM MUI, mengeluarkan sertifikat-sertifikat. Ini adalah negara-negara atau negara bagian ataupun ya negara bagian ya. Selangor, Johor dan sebagainya. Yang banyak itu di Selangor. Sudah dikeluarkan total ini 3.413 ya, Malaysian Halal Certificate. Oke. Kalau di Indonesia kemarin kan sudah saya punya statistiknya ya, sudah sampaikan juga ke anak-anak. Berapa jumlah sertifikat halal, dan bisa kita juga lihat di websitenya LP POM dan produk-produk apa saja. Halal Certificate Company. Ini ya, ownership sektornya. Yang paling banyak di sini sektor food beverage ya. Kemudian premis ini sektor farmasi. Kategorinya seperti ini, statistiknya ya. Yang diekspor oleh Malaysia tahun 2012 datanya ya. Yang paling besar di sini adalah sektor food and beverage. Nah, apakah anak-anak pernah makan produk-produk Malaysia ya? Produk-produk makanan Malaysia. Ada? Halo, bisa dengar? Siapa nih? Ahdan atau Indani? Sarwan? Sarwan dengar Sarwan? Sarwan? Ahdan dengar Ahdan? Oh, Pak. Nah, ada nggak? Pernah mengkonsumsi makanan-makanan Malaysia nggak, Ahdan? Banyaknya obat, Pak. Obat? Obat apa? Pernah konsumsi obat apa, Ahdan? Obat Malaysia? Pernahnya obat, seringnya Oh. obat. Ya, di samping itu sebenarnya kalau cerita obat, banyak juga yang berobat ke Malaysia ya. Daerah-daerah perbatasan begitu ya. Banyak itu daerah-daerah Riau, Sumatera Utara sampai Aceh itu daerah
Malaysia itu banyak yang berobat ke Malaysia, negeri jiran, gitu ya. Oke. Iya, ini internetnya putus nyambung ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Apa ya? Baik, kita lanjutin ya, lanjutin sebentar. Iya, Pak. Tadi putus-putus soalnya. Putus-putus ya, oke, sip. Sekarang sudah oke ya, selesai ya, sudah oke. Kita lanjutin. Lanjutin lagi ke ini statistik. Sebentar lah, kita lewat aja statistik. Break halal Januari. Nah, saudara sekalian, ini berikutnya ini menunjukkan tentang bagaimana capaian-capaian Malaysia dalam ekspor produk-produk halal ya. Ingredient, food, palm, industri, chemical, kosmetik, farmasi ini sangat besar sekali ditunjukkan. Kemudian halal export to world grouping. Nah, ini apa itu namanya? Misalkan groupingnya itu negara-negara yang persatuan atau asosiasi begitu di negara-negara di dunia, seperti contohnya ASEAN, ya kan? ASEAN. Ini contohnya total ekspornya 6,86. Tapi yang paling besar ternyata di APEC ya, Asia Pasifik. Ini yang paling besar 16,46 untuk ekspor makanan-makanan halal. Ya. Halal export to world grouping. Kalau di grup berdasarkan perkelompokan-kelompokan atau persekutuan atau aliansi berbagai negara itu yang negara-negara APEC yang paling besar. Selanjutnya di tugas dari saudara-saudara itu mungkin ada yang mereferensikan yang tugasnya dari halal park Malaysia. Di Malaysia itu ada 24 halal park, 13 hektar ini ya, 13 halmas status dia. Main halal park in Malaysia ini. Ada halal park agriculture cluster khusus di agriculture, terus halal industri, terus small medium enterprise halal cluster. Jadi halmas ini halal mas itu apa itu panjangnya? Halal Malaysia ya, halmas itu halal Malaysia. And accreditation given to the halal park operation who complied with the requirement under the HDC Design and Halal Park Development Guidelines. Ada insentif for halal park operator 100% tax exemption for 10 years. Jadi ini dukungan-dukungan. Misalkan bebas pajak 100% untuk 10 tahun. Insentif halal company operating with the halal park 100% tax exemption for export revenue. Insentif-insentif diberikan sehingga menarik begitu. Nah, bagaimana HDC memfasilitasi bagian terakhirnya ini memfasilitasi membentuk capacity building, misalkan halal best practice, kemudian global halal support center, melakukan training dan konsultasi juga ya. Dilihat 10.000 people sudah di-train. Lebih dari 100 new halal company yang juga sudah dilakukan training. Jadi ada pembinaan gitu dari mereka. Kemudian ada juga investasi fasilitas. Apa yang diinvestasi? Yang ini tadi, yaitu halal industry park, halal insentif, customized facility. Ini dia investasi pemerintah Malaysia melalui HDC ini. Trade fasilitas perdagangan. Jadi dia melakukan fasilitasi perdagangan. Branding and positioning. Buat halal riset, halal international magazine dan seterusnya. Nah, ini yang ditawarkan oleh HDC. How can we facilitate joint or halal business transformation program? Kita lihat di sini adalah partnersnya, private sector, ada government, business solution, dan achieving in 2012 ya. Ini adalah big hypermarket, local retail. Mereka melakukan partner-partner mereka. Kemudian solusinya mentoring, business matching, product promotion, vendor selection, hal GPK,
HACCP dan seterusnya ini. Seperti ini, sehingga menghasilkan suatu achievement lebih dari 500 halal company fasilitasi. Ini ringgit Malaysia-nya 492 million total sales recorded dari bisnis ini ya hasilnya. 264 million ringgit Malaysia ini additional sales. Jadi berhasil gitu maksudnya ya. Berhasil dari HDC ini. Termasuk juga memfasilitasi konsultasi, industri showcase, halal knowledge center gitu ya. VIP minute service, MICE, meeting, incentive, conference, exhibition, difasilitasi semua oleh HDC ini. Jadi HDC itu tadi apa? Lembaga ya, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka memfasilitasi industri halal di Malaysia. Nah, di bagian akhir ini, anak-anak ya, saudara browsing nih di internet tentang halal ekonomi di Malaysia. Yang meliputi bisa halal produk. Salah satu aja ya dipilih. Boleh food, boleh ingredient, boleh juga kosmetik, boleh juga animal feed, drug, vaccine, or pharmaceutical. Boleh juga halal industry park atau JAKIM. Nah, pokoknya segala sesuatu tentang halal ekonomi di Malaysia. Tapi pilih salah satu sektor saja. Misalkan saudara mau JAKIM, boleh dibuat apa itu namanya presentasinya tentang JAKIM Malaysia itu apa sih JAKIM Malaysia. Kemudian contoh salah satu industri yang memproduksi food halal di Malaysia, gitu, ya, yang rempah-rempahan, bahan-bahan tambahan sebagainya lah, boleh. Kosmetik Malaysia boleh. Nah, terus makanan-makanan ternak dari Malaysia boleh. Obat-obatan Malaysia. Tadi kan Ahdan bilang kan mengkonsumsi obat-obatan Malaysia. Nah, itu boleh. Tapi yang ada logo halalnya ya. Nah, ini halal. Atau pernah mungkin divaksin. Nah, vaksin dari Malaysia belum pernah mungkin ya. Atau farmasi. Produk farmasi ya. Bisa dipahami? Anak-anak mengenai tugasnya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pilih satu saja. Tapi yang Malaysia. Ya, Pak. Jadi yang bukan Iya. tidak boleh yang Indonesia, Singapura, yang lainnya. Ini khusus kita sedang membahas tentang bagaimana apa itu namanya kok Malaysia bisa menguasai menjadi hub halal di dunia itu. Jadi anak-anak elaborasi bagaimana industri halal di Malaysia ini. Ya, industri halal di Malaysia. Ya. Salah satu saja. Iya, Pak. Ada pertanyaan, Salsa? Belum sih, Pak. Paling itu nanti bikin apa yang agak beda sama apa tugasnya yang pertama kali kan disuruh halal industri Pak, Pak. Nah, Iya. dulu kan salah satunya yang dari Malaysia. Nah, mungkin nanti dibikin agak beda lagi gitu, Pak. Iya. Sebaiknya jangan yang industri pakai Malaysia gitu. Mungkin Jadi baru lagi, Pak. Salsa boleh pilih yang ini, kosmetik Malaysia gitu. Tahu nggak kosmetik buatan Malaysia? Gitu. Atau ada makanan Malaysia, browsing aja. Produk Makanan apa paling, yang buat? Nah, gimana, Mal? Makanan paling, Pak. Ini makanan boleh, banyak itu kan makanan Malaysia. Nanti pilih Iya. brand apa. Kalau di Indonesia kan misalkan Garuda Food. Nah, di Malaysia apa? Iya. Nah, itu salah satu saja. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Baik, Pak. Salsa sudah apa itu PLC sudah? PLC. Sudah, Pak, di batch 1. Oh, iya. Oke. Sip. Begitu ya. Pak. Baik. Baik, saudara sekalian ya. Kalau masih ada pertanyaan nggak? Mungkin ada pertanyaan Mbak Melin, Mbak Indani. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Ini Ferdinand, silakan. Nanya tentang halal industri di Indonesia, Pak. Iya. Setahu saya, Pak, di Indonesia itu kalau misalnya mau mendapatkan sertifikasi halal, itu
biayanya itu cukup besar, Pak. Sehingga kalau misalnya ketika udah dapat, harga dari produk itu juga pastinya naik karena adanya sertifikasi tersebut. Nah, apakah itu sebenarnya salah satu yang membuat Indonesia kurang bisa bersaing dengan Malaysia atau industri halal yang lainnya gitu, Pak? Ya, kalau Ferdinand punya datanya nggak berapa besar sertifikasi halal? Yang kemarin saya tunjukkan, biayanya itu untuk daftar itu Rp200.000, ya. Kemudian nanti memang kalau untuk industri besar yang jumlah karyawannya di atas 20 orang, itu dikenai biaya sertifikat 2 juta hingga 3,5 juta. Gitu. Jadi kalau daftar pertama, masuk upload ya 200.000. Tapi kalau industri besar, ini biayanya cuma 2 juta sampai 3,5 juta untuk satu jenis, seperti kemarin kan Garuda Food ya. Saya kira itu worth it ya, nggak begitu mahal ya kalau kaitan dengan industri mengeluarkan sertifikasi halal, untuk memperoleh sertifikasi halal biayanya antara 2 juta sampai 3,5 juta. Nah, yang mungkin yang perlu dibicarakan ini adalah kalau UMKM. Ya, kalau saya baca di sini tarif termahal untuk industri besar itu 4,89 juta. Tapi kalau UMKM kelihatannya pemerintah seharusnya memberikan suatu support dalam arti kata memberikan biaya yang murah gitu. Di setiap produk maupun jasa tidak terlepas dari kegiatan. Nah, jadi untuk apa itu namanya UMKM, Ferdinand, UMKM kan dia punya dananya kecil ya. Nah mungkin itu semurah mungkin seharusnya. Ya misalkan 500.000 atau 300.000 sudah dapat sertifikat atau disubsidi oleh pemerintah. Jadi betul kata Ferdinand, salah satu yang mungkin ya, salah satu faktornya kan banyak tadi. Kalau dari segi pengelolaan di Malaysia itu lebih bagus, yaitu ada tadi HDI kan, yang khusus mengelola dari industri halal di Malaysia. Sementara di Indonesia kan belum ada ya yang difokuskan ke sana. Yang kedua, perlu ada concern dari pemerintah untuk mendukung UMKM memberikan subsidi kepada UMKM, misalkan bebas biaya sertifikasi halal untuk misalkan yang punya modal sekian sebagainya apply bebas. Begitu ya Ferdinandnya, betul ya. Tapi kalau industri besar seperti Garuda Food ya 4 juta itu atau 3,5 atau 4 juta saya kira worth it. Nggak jadi masalah ya. Yang menjadi masalah adalah industri kecil ya. Begitu ya Ferdinand ya. Betul ya? Iya, Pak. Setuju saya itu. Untuk UMKM, industri menengah dan kecil atau mikro itu perlu didukung oleh pemerintah. Kalau dapat sertifikasinya itu gratis untuk yang itu sehingga dia bisa kompetitif gitu ya. Gitu ya Ferdinand ya. Iya, Pak. Oke. Bagus pertanyaannya, Ferdinand ya. Iya. Mungkin Makasih, ada yang Pak. lain? Terima kasih. Ada yang lain? Cukup jelas ya, anak-anak ya? Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Terima kasih ya. Setelah demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Terima tutup kasih juga, ucapan Pak. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.